Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara yang mengalir atas mereka, 4 golongan mengalir atas mereka, ujuruhum, pahala mereka ba'dal maut, sesudah meninggal. Walau mereka sudah meninggal, tetap pahalanya ngalir. Siapa itu? Yang 4, man mata murabitan fi sabilillah. Siapa orang yang meninggal murabitan. Murabit itu yang siap siaga fi sabilillah, di jalan Allah. Matanya melek, menjaga jangan sampai ada serangan masuk ke dalam, jangan sampai ada penyusup masuk, sampai dia meninggal dalam keadaan berjaga. Maka walau dia meninggal, pahalanya tetap ngalir ke kuburnya. Yang kedua, waman 'allama ilman, dan siapa orang yang mengajarkan suatu ilmu, ujriya lahu amaluhu, dialirkan bagi dia amaluhu, pahala amalnya, mengamalkan itu ilmu. Ma umila bihi, selagi diamalkan ilmu. Kita ngajarin Fatihah, ngajarin Bismillah kepada anak kita, tetangga kita, siapapun dia, kita ajarkan tentang kebaikan, lalu diamalin sama dia. Maka walaupun kita sudah nggak ada, kita udah meninggal, selama dia amalkan apa yang pernah kita ajarkan kepada dia, selama itu pula pahalanya bakal ngalir ke kubur kita. Kebahagiaan ini makanya ya tidak harus selalu jadi ustaz, tidak harus selalu jadi kiai pengen mengajarkan ilmu kepada istri kita, kepada anak kita, tetangga kita. Kita ajarkan kebaikan, ajarin sholat, bagaimana sholat yang baik, diajarkan sedekah, diajarin berbakti kepada orang tua. Nah, kebahagiaan pahalanya kita selama ilmu yang kita berikan itu dia amalkan. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bisadaqatin, dan siapa orang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa ajruha yajri lahu, maka pahalanya itu mengalir bagi dia, ma wujidat, selagi didapati itu sedekah akan kemanfaatannya. Contoh sedekah karpet, selagi itu karpet dipakai buat ibadah, selama itu pula ngalir pahalanya buat orang yang bersedekah. Maka walaupun dia sedekahnya itu dalam keadaan riya, karena ingin orang lain memuji dia, betul sedekahnya memang tidak dapat pahala. Tetapi ketika orang itu sholat di atas sajadahnya, dia kebagian pahala. Selama banyak orang yang sholat di atas sajadah yang dia berikan itu, selama itu dia dapat pahala, walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang keempat, warajulun taraka waladan, laki-laki yang meninggalkan anak sholihan yang soleh, bahwa yad'ulah, ini anak ini mendoakan buat orang tua punya anak. Dia tinggalkan, dia meninggal, dia punya anak, anaknya soleh, dia berdoa buat orang tua. Kenapa? Nah, ini dia yang dalam Al-Quran dikatakan wa alaysa lil insan illa ma sa'a, tidaklah seseorang itu menerima kecuali dari apa yang dia lakukan. Nah, anak itu ada karena wasilah orang tuanya. Ketika dia berdoa, anak berdoa kedapatan ke orang tuanya. Bahkan ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita duduk di tempat pengajian, tempat untuk ilmu, betapapun kita tidak berniat untuk menghadiahkan pahala dari apa yang kita lakukan, udah otomatis orang tua dapat.
Kenapa adanya anak itu wasilahnya? Karena ada orang tua. Wa alaysa lil insani illa ma sa'ada, itu mah usaha orang tua. Tengah malam bersama istri nih, akhirnya melahirkan anak. Anaknya berbuat baik. Nah, dimanapun tuh anak berbuat baik, orang tua dapat. Gitu. Seperti kita, orang tua kita udah nggak ada. Ketika kita duduk di majlis ilmu, di majlis taklim, mereka tersenyum. Kenapa? Dapat pahala. Dari sebab anaknya itu mengaji, anaknya baca Quran, anaknya tahajud, anaknya ibadah. Kenapa? Anak itu adalah usaha orang tua, hasil usaha orang tua. Nah, ini banyak perdebatan di sini, tetapi oleh karena melihat bahwa Rasul menganjurkan orang untuk mensolatkan jenazah, maka sudah barang tentu apa yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasul melahirkan manfaat, walaupun bukan anaknya. Orang yang menyolati jenazah itu tidak semua anaknya, ada orang lain. Nah, melahirkan manfaat. Artinya tidak harus anaknya yang mendoakan si fulan, orang lain pun mendoakan, itu melahirkan manfaat. Apalagi kalau itu anaknya. Rawahu at-Tabrani an Abi Umamah. Ini hadis redaksinya cukup banyak tentang ini. Ada idza mata insan in qata amalu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi waladin salih. Atau ada lagi redaksinya, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u. Nah, tujuannya satu ke situ. Arba'atun min kanzil jannah, ada 4 perkara sebagian dari perbendaharaan surga. Apa artinya? Celengan buat kita nanti di hari kiamat. Kita punya celengan, punya tabungan nanti di surga. Apa yang 4? 1. Ihfa'us shadaqati, menyamarkan sedekah. Sedekah nggak pengen orang lain tahu. Maka digambarkan dalam hadis yang lain, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha falam ta'lam yaminu ma fa'alat shimalu. Orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan arasy-Nya Allah. Di antaranya adalah wa rajulun, seorang laki-laki, tasaddaqa, yang dia bersedekah, bi shadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia samarkan sedekah itu. Dan pengamalan sedekah dia samarkan ini banyak. Ulama kita ada yang mengamalkan sedekah di bawah karpet supaya orang nggak tahu, atau sedekah kepada orang yang matanya buta supaya dia nggak tahu siapa yang ngasih. Coba pendapat mayoritas para ulama mengatakan yang dimaksud adalah ihfa'us shadaqah, tertuju pada keikhlasan seseorang. Betapapun mungkin dia zahirkan sedekah, tapi kalau hatinya ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya keikhlasan kita. Yang pertama ihfa'us shadaqah. Yang kedua waqitmanul musibah, perbendaharaan kita, celengan kita, tabungan kita nanti di hari kiamat kita akan buka itu tabungan, yakni menyembunyikan musibah. Orang lain nggak tahu kalau kita lagi dalam keadaan sedih. Orang lain nggak tahu kalau kita sedang berduka. Cukup kita saja yang menanggung duka, orang lain tidak perlu tahu. Itu besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang kebiasaan, kadang-kadang banyak orang yang musibah itu kepengennya orang pada tahu. Tapi ketika dia sembunyikan musibah yang kena pada dirinya, itu merupakan satu ladang pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasilaturrahimi, menyambung tali silaturahim. Tidak suka silaturahim, cuma silaturahim yang dimaksud yang paling utama kata Rasulullah, laisa biwasilin
bil mukafa'ah. Laisal wasilu bil mukafa'ah. Bukanlah orang yang silaturahim itu bil mukafa'ah. Jadi ada orang datang ke rumah kita, kita balas lagi datang ke rumah dia. Bukan seperti itu yang paling utama. Tetapi apa? Kalau ada orang membenci diri kita, ada orang zalim kepada diri kita, ada orang memusuhi kita, datangin dia. Berikan kebaikan kepada diri. Aksin ila man asa ilaika. Kalau ada orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya, itu udah wajar, biasa-biasa saja. Tapi yang hebat itu adalah ketika ada orang memusuhi diri ini, dia datangin dengan santun, dia datangi dengan membawa kebaikan. Nah, ini dia yang besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silman qata'aka, yakni menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada engkau. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang memusuhi engkau. Itu perlu perjuangan, perlu mujahadatun nafsi. Sebab kebiasaan kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan lagi. Itu biasa. Tapi kalau pengen jadi orang yang luar biasa, tinggi derajat kita di hadapan Allah, itu akhlak para nabi, akhlak para rasul. Betapa Rasul oleh orang Taif disambit dengan batu kerikil. Betapa Rasul pengen sholat, ternyata dilempari pakai kotoran ontak. Langsung juga beliau pernah diludahi. Tapi ketika orang yang meludahi itu sakit, orang yang pertama kali menjenguk dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika saat Siti Aisyah ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Aisyah, adakah kiranya akhlak Rasulullah yang ayah belum amalkan?" Aisyah jawab, "Kayaknya ada, wahai ayah." Apa? Beliau suka datang ke kota di Madinah, beliau temui seorang perempuan tua orang Yahudi yang matanya buta. Beliau bawa roti dengan susu, tiap hari beliau berikan itu. Gitu ya. Nah, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar pengen nerusin ini akhlak Rasul seperti ini. Akhirnya datang Abu Bakar bawa roti, tapi ternyata beda pelayanannya. Abu Bakar bawa roti, cuma bawa roti saja. Kalau Rasulullah bawa roti sama susu, roti sana itu keras, tapi oleh karena dia bawa susu, dicelupin dulu ke dalam susu, akhirnya jadi lembut. Diberikan baru disuapi kepada perempuan tua tersebut. Jadi Abu Bakar enggak dimasukin dulu ke susu, langsung masukin aja ke mulut. Udah barang tentu orang tua, perempuan tua, udah giginya ompong, diberikan roti yang keras, berasa. Ini siapa ini? Bukan biasa ini. Saya yang biasa ini, kata Abu Bakar. Wah, jangan bohong ente. Ayo, ngaku. Akhirnya ngaku Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar. Nah, yang biasa dia suka ngasih roti sama saya kemarin itu, dia udah meninggal iya. Ini padahal ketika saat Rasul masih ada, habis diberikan roti, dikasih susu, apa ucapan perempuan tua orang Yahudi tersebut? Jangan kamu percaya sama Muhammad. Muhammad tukang dusta, Muhammad tukang kasut, Muhammad tukang bohong. Tapi tiap hari nggak pernah berhenti beliau, terus dibawain roti, dibawain susu. Akhlak beliau begitu sangat mulia. Lalu apa sikap perempuan tua tersebut ketika saat mendengar bahwa yang biasa yang meninggal, siapa namanya? Namanya itu Muhammad. Langsung menetes air mata dari mata beliau, langsung berkata, "Antarkan aku ke kuburnya. Aku ingin bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah." Masuk di Islam. Akhlak beliau, tidak ia balas keburukan dengan keburukan, tapi ia balas keburukan dengan kebaikan. Kalau kita, wallahu a'lam bishawab, diberikan susu, kasih roti, disebut pembohong, disebut pendusta. Besok kayaknya bawa roti pakai racun tikus. Itu kita. Yang keempat apa? Wa qaulu la haula wala quwwata illa billah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah.
itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka dipuji. Allah suka kalau kita sering menyebut namanya, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan ada kata Allah, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat yang mana ini kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, tapi dicintai oleh zat Allah yang maha rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka basahi lidah kita. Jangan nunggu lidah jadi peluh tidak bisa berucap, badan setruk nggak bisa bergerak, baru kita mau nyebut asma Allah. Setiap lidah kita yang basah menyebut asma Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dibikin lidah kita itu bisa bergerak supaya dia bisa berucap. Dia bisa mengucapkan asma min asma'illah, dia bisa berzikir, dia bisa mengagungkan asma min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia besar pahala. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau dilihat dari sisi bahasa ini adalah bahasa tekad bulat menyerahkan segala-gala kepada Allah. Diri nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hatta jati diri kita bisa ibadah, bisa taat, bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa, bisa haji sekalipun, itu atas pertolongan Allah. Tidak boleh kita mengakui bahwa ini semua atas usaha diri kita sendiri, tidak ada campur tangan Allah. La yasuqul khairu illallah. Tidak ada yang bisa menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak digiring, tidak ditentukan, tidak dipilih oleh Allah, sulit untuk melangkahkan kakinya ke pengajian. Berapa banyak orang-orang yang rumahnya depan masjid, depan musola, depan pengajian, tapi berat kakinya buat melangkah. Kenapa? Nggak digiring sama Allah. Tapi betapapun jauh dari tempat pengajian, kalau hatinya digiring oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah, dilembutkan oleh Allah, jarang udah jadi masalah. Ini makanya la haula, tidak ada daya untuk melaksanakan taat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat, illa billah, kecuali semua itu adalah pertolongan Allah. Kenapa? Toh ini adalah hadiah yang terindah dari Allah. Ketika manusia bisa ibadah, di situ ada ketenangan loh. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita lebih dalam lagi mengupas bahasa ayat ini, ingatlah, dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah itu bisa menenangkan hati. Ketika manusia itu ingat ke Allah, sholat ingat ke Allah, puasa ingat ke Allah, sedekah ingat ke Allah, bakti kepada orang tua ingat ke Allah. Ketika kita benar ingat ke Allah, di situ ada tatmainnul qulub, ketenangan hati. Nah, ketika seseorang digerakkan badannya oleh Allah kepada kebaikan, di situ ada kedamaian. Sebab semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, semakin damai hidupnya. Semakin jauh dia dari Tuhannya, silahkan saja nikmati keresahan dan kegelisahan. Nete semplek, injak semplak, gini salah, gitu salah, banyak bingung, banyak susah, lantaran jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak salah konsep Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan dia merasa tentram dengan ingat ke Allah, ingat, dengan ingat ke Allah, hati jadi tentram. Konsep agama. Ketika mulut kita pasrahkan semua, ketika ada satu masalah yang kita hadapi kayaknya berat banget, jangan takut, kita punya Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua gerak ketaatan kita yang tolongin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, bulat kal. Maka orang-orang yang jadi kekasih Allah,
orang-orang yang jadi hamba Allah, para anbiya, para rasul, semuanya tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disakiti oleh kaumnya, begitu banyak pertentangan, begitu banyak tekanan, dekat ke Allah, itu jadi obat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau kita gak punya pegangan ini, stres dari kita. Gak punya pegangan, wah goncang jiwa kita. Maka Allah kasih formula, Allah kasih resep, jangan jauh dari Allah. Irhamu minan nasi thalathatan, sayangi dari golongan manusia ini thalathatan, 3 golongan. Kita perlu sayang sama 3 ini, yang 3 ini nih. Siapa itu yang 3? Aziza qaumin dalla, pemimpin satu kaum yang jadi hina, jatuh. Pemimpin yang jatuh, sayangi, rangkul dia, peluk dia, deketin ini orang. Kesian ada pemimpin yang jatuh, jangan dia dibiarin begitu saja. Yang kedua, ghaniya qaumin iftaqara, kalau ada orang yang tadinya kaya jatuh bangkrut, jatuh miskin, deketin yang kayak begitu, rangkul dia, gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin saja perlu kita tolong, apalagi yang tadinya kaya. Begitu jatuh mentalnya, begitu butuh dia akan uluran tangan saudaranya. Dan kita sayangi kalau ada di antara kita yang dulunya dia jadi orang kaya, dulunya dipandang di tengah masyarakat, sekarang jatuh, deketin yang kayak begitu, tolong dia. Di sinilah yang dikatakan, kata Nabi, kun kaliyadain wala takun kalbudunain, jadilah engkau seperti 2 tangan, jangan seperti jadi 2 telinga. Tangan kanan gatal digaruk oleh tangan kiri, tangan kiri gatal digaruk oleh tangan kanan. Saling tolong menolong. Hidup itu sosial, kehidupan kita adalah makhluk sosial. Kita gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka sudah menjadi sunnatullah, ketika kita tolong orang lain, satu saat dimanapun kita berada, ketika kita susah, nanti Allah akan utus seseorang yang mungkin kita gak kenal, dia akan menolong kita. Jangan pernah kita hitung-hitungan berapa harga yang mesti dia bayar atas pertolongan kita. Sebab apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau kita pernah berbuat baik kepada seseorang, jangan berpikir berapa keuntungan yang bisa kita dapat. Jangan. Kenapa? Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Allah bakal bayar dengan harga yang lebih daripada apa yang kita lakukan buat orang lain. Sebab yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah tidak pernah hitung-hitungan. Manusia saja, bayangkan ibadah nggak sampai 100 tahun, tapi kalau dia benar ibadah kepada Allah, nggak hitung-hitungan Allah. Surga diberikan buat siapa saja yang beriman dan beramal saleh, wa hum fiha khalidun. Nggak seumur dia ibadah, tapi selama-lamanya Allah bakal kasih. Kalau kita sayang kepada saudara kita, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Jangankan kepada manusia, kepada hewan yang dikatakan ada anjing yang hampir mati gara-gara kehausan. Ada seorang pelacur, kasihan sama tuh anjing. Akhirnya dia copot sepatunya, diambil air dengan sepatunya, diberikan kepada anjing tersebut. Allah lihat, Allah balas kebaikan pelacur tersebut. Allah kasih hadiah yang paling mahal, hidayah wa taufik. Akhirnya pelacur tersebut menjadi ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kepada binatang kita kasihan, kepada binatang kita sayang, Allah balas dengan begitu indah balasannya. Apalagi kepada sesama manusia. Tidak lihat siapa dia orangnya, saudara atau bukan. Kalau dia butuh bantuan, tolong. Nanti Allah akan bayar itu semua. Nggak ada yang gratis. Sebab Allah di dalam hadis qudsi berfirman,
Ya ibadi innama hiya a'malukum uksiha thumma uwaffiha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua amal kamu uksiha, aku hitung, thumma uwaffiha, lalu aku akan balas. Faman wajada khairan, siapa orang yang mendapati balasan dariku, kata Allah, berupa ridhoku dan surgaku, falyahmadillah, hendaklah ia puji Allah, alhamdulillah, lantaran ia berbuat kebaikan atas pertolongan Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa orang yang mendapati ternyata balasan dari Allah berupa murka dan nerakanya Allah. Kita nggak mau berbuat kebaikan, fadol silakan. Kita nggak mau sholat silakan, nggak mau dengar pengajian juga nggak apa-apa. Kita nggak mau berbuat baik, nggak mau taat kepada Allah, silakan. Tapi ingat kata Allah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang mendapati ternyata balasan dari Allah berupa murka dan nerakanya Allah lantaran kelakuan sendiri, jangan salahkan siapa-siapa. Oh, itu adalah perbuatan kita sendiri. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dua. Yang ketiga, wa aliman baina juhalin, dan orang alim di antara orang-orang yang bodoh. Dipermainkan, ada orang alim di tengah-tengah orang bodoh, dipermainkan, dilecehkan. Kita mesti sayang sama orang-orang seperti itu. Orang yang semestinya dihormati, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa minna lam yarham saghirna walam yuwaqqir kabiruna walam ya'rif haqqa li'alimina. Tidaklah termasuk golonganku, kata Rasul, orang yang tidak sayang kepada orang yang lebih kecil di antara kita. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak tahu hak orang yang alim di antara kita. Semuanya punya tempat tersendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, sayangi dia. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, hormati dia. Ketika kita berhadapan dengan orang yang alim, walaupun dia lebih muda dari kita, hormati dia. Itu adalah penempatan dari Rasulullah, penghormatan kepada masing-masing kalangan. Itu maka pantas Sayyidina Ali itu mendapatkan gelar karramallahu wajah, yang Allah muliakan wajahnya. Satu, karena beliau selama hidup sampai meninggal belum pernah melihat kemaluannya. Yang kedua, Sayyidina Ali itu adalah orang yang dari lahir ke alam dunia sampai masih dikandung pun belum pernah menyembah berhala. Yang ketiga, Sayyidina Ali begitu sangat hormat kepada gurunya, sampai ada ucapan beliau, ada abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a attaqa. Aku adalah budaknya orang yang mengajari aku walaupun cuma satu huruf. Kalau dia mau, dia bisa jual aku. Kalau dia mau, dia bisa merdekakan aku. Maka pantas ucapan Rasul di satu hadis, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya ilmu. Tidak bisa masuk dalam kota kalau tidak melalui pintu. Tidak bisa kita mendapatkan banyak ilmu kalau tidak mencontoh apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nah, inilah bentuk sosial dalam kehidupan kita. Kalau ternyata kesolehan seseorang itu tidak dinilai hanya sekedar bahwa dia ibadah tahajud tengah malam, sholat duha, dia rajin baca Quran, ternyata enggak. Kesolehan seseorang pun dilihat selain daripada dia ibadah kepada Allah, hablum minallah, juga dia jaga hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Contohnya seperti tadi, ketika ada orang yang mulia, pemimpin yang jatuh, deketin, rangkul. Ketika ada orang yang kaya, yang bangkrut, sayangi dia. Ketika ada orang alim yang dilecehkan, sayangi dia, perhatikan dia. Masya Allah, betapa indahnya Islam. Ternyata pun kita bisa lihat dalam pelajaran sholat,
Ketika kita ibadah kepada Allah, beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya? Selain kita ibadah kepada Allah, kita harus bisa memberikan kedamaian kepada orang di sekitar kita, di kanan kiri kita. Dan nantinya pun pelajaran-pelajaran apa yang disyariatkan ternyata menjurus, menggiring kita kepada keseimbangan hablum minallah wa hablum minas. Seperti ada di dalam ayat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad al-Kautsar, telaga Kautsar. Dari tafsir dia mengatakan kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhan. Maka ahli tafsir jumhur ulama mengatakan yang dimaksud salat karena Tuhanmu adalah saat itu salat Idul Adha. Salat karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah. Wanhar, dan menyembelihlah. Menyembelih di situ ada waw atom yang merupakan kesamaan hukum, memberikan kesamaan hukum dengan hukum yang ada sebelum kata tersebut. Apa artinya? Menyembelih pun karena Allah. Bicara masalah sholat, hubungan kita dengan Allah. Maka bicara masalah wanhar, menyembelih, di situ kita harus bisa benar-benar menjaga hubungan kita kepada sesama kita. Di saat tanggal 10 Zulhijjah, kita dianjurkan dan disunahkan, bahkan kata Nabi, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqarribana musallana. Siapa orang yang dia punya kemampuan untuk berkorban tapi dia nggak mau kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Status hukum kurban sunnah muakkadah. Maka dianjurkan sekali bagi kita yang punya kemampuan, berkorbanlah saat itu untuk saling berbagi, menjaga keharmonisan, menjaga hubungan antara kita dengan kita, orang kaya dengan orang miskin, bisa bareng-bareng makan daging bersama di hari raya yang begitu indah, di hari raya Idul Adha. Begitu banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu tidak hanya buat si fakir si miskin saja, yang tidak fakir pun kebagian, yang berkurban pun kebagian selama kurbannya bukan kurban nazar. Maka subhanallah, indah sekali. Bahkan yang begitu sangat dianjurkan adalah buat orang-orang yang terdekat dengan kita di tempat tinggal kita. Sebab apa? Sebab sehari-hari kita bergaul dengan orang yang dekat dengan kita, bukan dengan orang yang jauh. Kecuali kalau toh ternyata di tempat kita sudah berlimpah banyak daging, sementara di satu tempat nggak kebagian atau kelaparan, boleh itu daging silahkan dipindahkan ke tempat yang lain. Ini saking begitu agama memperhatikan masalah sosial. Selain hubungan kita kepada Allah, hubungan kita pun perlu dijaga kepada sesama kita. Yakin dan percayalah, dari situ kita akan memperoleh peringkat salihin, orang-orang yang soleh. Al-qa'imu bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang benar menjaga hak Allah, juga menjaga hak-hak hamba Allah. Dan sering didoakan ketika saat kita tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga kedamaian tercurah bagi kita sekalian dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa berbagi, berkurban, saling berbagi dengan satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah Allah memberikan keridhaan-Nya buat kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami, sembuhkan dari setiap penyakit yang ada di tubuh kami. Wahai Zat yang maha gagah, maha mulia, maha perkasa,
Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kepada siapa lagi kami harus mengadu kecuali kepada Engkau ya Allah. Jangan berikan cobaan yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Wahai Zat yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kesempatan untuk menjadi anak yang soleh buat kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menjejakkan dua kaki kami di dua tanah suci Mekah wal Madinah, ziarah ke makam kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.